Di sini kita membahas tentang isim dhamir, yaitu di antara isim ma'rifat ada yang namanya isim dhamir. Isim dhamir dalam bahasa Indonesia, istilah dari isim dhamir adalah kata ganti. Nah, dhamir dalam bahasa Arab itu ada dua, ada namanya dhamir munfasil, ada dhamir yang muttasil. Dhamir munfasil adalah dhamir yang bisa berdiri sendiri. Sedangkan dhamir muttasil adalah dhamir yang harus gandeng dengan kalimat lain. Nah, dhamir munfasil ini dibagi menjadi dua, ada yang mahal rofa, ada yang mahal nasab. Yang mahal rofa contohnya kalau di dalam tasrifan huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, yang huwa ini adalah untuk mufrad mudzakkar, seorang laki-laki. Huma untuk tasniyah mudzakkar, dua laki-laki. Hum untuk orang banyak laki-laki, yaitu jamak mudzakkar. Hiya untuk satu orang perempuan, dia perempuan, mufrad muannas. Huma musanna muannas, dua orang perempuan. Hunna untuk jamak muannas, mereka perempuan. Anta untuk kamu, satu laki-laki, berarti mufrad mudzakkar mukhatab. Ini musanna mukhatabani. Antuma, engkau berdua laki-laki. Antum untuk mudzakkar mukhatabun. Anti untuk mufrad mukhatabah. Antuma untuk musanna mukhatabatani, perempuan dua. Antunna untuk perempuan banyak, ya, kamu perempuan banyak. Jamak muannas mukhatabah. Ana untuk mutakalim wahdah, saya satu orang. Nahnu artinya kita, untuk mutakalim ma'al ghair. Contohnya umpamanya huwa Muhammadun, huwa Muhammadun. Nah, dia adalah Muhammad. Loh, ini mahal rofa huwanya. Kenapa? Karena jadi mubtada di awal kalimat. Yang kedua adalah mahal nasab. Contoh dari mahal nasab, dhamir munfasil mahal nasab, lafadznya adalah iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Dhamir mulai iyahu sampai iyaya, iyana ini adalah digunakan ketika dhamir ini mahal nasab yang bisa berdiri sendiri. Persis huwa, kalau huwa tadi untuk mufrad mudzakkar, berarti di sini kalau mahal nasab jadi iyahu. Huma jadi iyahuma kalau mahal nasab. Hum jadi iyahum. Sampai seterusnya, contohnya umpamanya di sini contohnya yang mahal nasab dhamir munfasil mahal nasab. Contohnya adalah dalam ayat Al-Qur'an iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Lah, iyyaka ini namanya dhamir munfasil karena berdiri sendiri. Di sini adalah mahal nasab karena jadi maf'ul bih yang didahulukan. Sedangkan fi'ilnya adalah na'budu, fa'ilnya adalah berupa dhamir mustatir wujuban kalau ditakdirkan menjadi nahnu.
Yang kedua adalah dhamir mutasil. Nah, dhamir mutasil adalah dhamir yang tidak bisa berdiri sendiri atau tidak boleh jadi mubtada dan tidak boleh jatuh setelah illah. Ini mahalnya ada 3, ada mahal rofa, ada mahal nasab, dan ada mahal jer. Nah, yang mahal nasab, mahal rofa mungkin bertempat pada fi'il madhi. Contohnya fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Semua fa'ala ini berupa fi'il madhi. Nah, dalam fa'ala kata kerja mesti ada dhamir. Lah, dhamirnya di sini karena tidak kelihatan maka namanya dhamir mustatir. Kalau ditakdirkan jadi fa'ala sopo huwa, fa'ilnya berupa lafadz huwa, tapi enggak boleh ditampakkan. Yang kedua fa'ala, dhamirnya mana? Dhamirnya adalah alif ini, namanya alif tasniyah, yaitu alif yang menunjukkan 2 orang. Ketiga fa'alu, fa'alu ini adalah fa'alanya dhamir fi'il, sedangkan wawunya adalah namanya wawu jamak. Fa'alat, taknya ini bukan dhamir tapi namanya tak taknis sakinah, tak tanda perempuan. Berarti dhamirnya di sini adalah untuk perempuan. Takdirnya apa? Hiya yang mustatir. Fa'alata dhamirnya adalah alif ini, alif tasniyah. Fa'alna dhamirnya berupa nun jamak inas. Nunnya berarti ini nun untuk perempuan yang banyak. Fa'alat, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alnya. Semua mulai tak, tumatum, ti, tumatun, natu, dan na namanya adalah dhamir rafa mutaharrik. Loh, dhamirnya ini enggak boleh pisah. Jadi fa'ala dengan tuma enggak boleh pisah, dijadikan satu. Makanya namanya dhamir mutasil. Dinamakan mahal rafa kenapa? Karena ta tumatum ini adalah menjadi fa'il. Lah fa'il itu kan harus dibaca rofa. Karena ini berupa dhamir hukumnya mabni maka menjadi mahal rofa. Yang kedua berada pada mahal rofa, berada pada fi'il mudhari. Contohnya fi'il mudhari adalah yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, yaf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Nah, yaf'ulu ini kan ada dhamir semestinya, tapi kan enggak kelihatan mana dhamirnya, maka namanya dhamir mustatir. Seandainya ditakdirkan jadi yaf'ulu huwa. Yaf'ulani dhamirnya adalah alif ini. Yaf'uluna dhamirnya adalah wawu jamak. Taf'ulu dhamirnya adalah hiya yang mustatir untuk satu perempuan. Taf'ulani dhamirnya adalah alif ini, alif tasniyah namanya. Yaf'ulna dhamirnya adalah nun ini, namanya nun jamak inas. Taf'ulu ketika dhamir pas ini namanya dhamirnya anta mustatir yang hukumnya wajib, enggak boleh ditampakkan. Sedangkan taf'ulani tadi sama, dhamirnya alif, taf'uluna dhamirnya wawu. Taf'ulina dhamirnya adalah ya muannas mukhatabah. Taf'ulani dhamirnya alif tasniyah, yaf'ulna dhamirnya nun jamak inas. Sedangkan af'ulu adalah dhamirnya dhamir mustatir wujuban, tapi kalau ditakdirkan ana, tapi enggak boleh ditampakkan. Naf'ulu dhamirnya mustatir wujuban juga, takdiruhu nahnu. Ya, jadi ini adalah tasrifan fi'il mudhari' lughawi yang mengandung dhamir mahal rafa. Sama, jadi fi'ilnya adalah yaf'ulu, sedangkan
Semua huruf yang jatuh setelah lam fi'il ini namanya domir. Berada pada fi'il amar juga domir rafa. Berada pada fi'il amar, contohnya liyaf'ul, liyaf'ula, liyaf'ulu, litaf'ul, litaf'ula, liyaf'ulna, uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Ya, yang ada lamnya, ya, kalau fi'il amar asli dinamakan amar hadir adalah mulai uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna, ini namanya amar hadir, yaitu amar bisiho, yaitu ada sehotnya dalam tasrifan, pasnya adalah sehot amar. Lah fi'ilnya uf'ul domir mustatir anta, uf'ula alif, uf'ulu wawu, uf'uli domirnya ya, uf'ula domirnya alif, uf'ulna domirnya nun. Sedangkan ketika ana, saya, ketika nahnu, kita, tidak ada fi'il amarnya karena nggak mungkin merentah dirinya sendiri. Lah yang dimulai dengan li, ini liyaf'ul, ini namanya amar ghaib. Ya, amar tapi yang diperintah orangnya nggak ada. Banyak contohnya dalam ayat Al-Quran, contohnya falyadhaku qalilan wal yabku kasiron. Loh, itu adalah antara lain contohnya yang ada dalam amarnya. Kemudian domir mutasil ada yang mahal nasab. Contohnya yang suruhu, yang suruhuma, yang suruhum, yang suruha, yang suruhuma, yang suruhunna, yang suruka, yang surukuma, yang surukum, yang suruki, yang surukuma, yang surukunna, yang suruni, yang suruna. Lah karena mahal rafa, mahal nasab, maka domirnya yang hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Lah ini yang namanya domir. Ya, ketika mahal nasab bentuknya jadi hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ini bentuknya pindah. Di sini jadi ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Ini jadi ya, ini jadi na. Cuma diberi nun, di sini jadi ni. Sama yang mahal jar, contohnya kemasukan huruf jar fi, maka domir ha ini adalah mahal jar karena jatuh setelah huruf jar, maka jadinya contohnya fihi, fihima, fihim, fiha, fihima, fihinna, fika, fikuma, fikum, fiki, fikuma, fikunna, fiya, fina. Loh, sama domirnya adalah yang jatuh setelah ya-nya fi. Lah semuanya hi, huma, him, ha, hima, hinna, kakuma, kum, ki, kuma, kunna, semuanya ini adalah namanya domir mahal jar. Bentuknya mahal jar sama mahal nasab hampir sama. Yang tidak sama hanya domir yang mahal rofa. Beda-beda tadi, ada yang mustatir, ada yang berupa alif, ada yang berupa wawu, ada yang berupa nun, ada yang berupa ya, ada yang berupa domir rafa mutaharrik. Itulah contoh dari macam-macam domir, baik domir munfasil maupun domir mutasil. Selamat belajar, lebih dalam lagi, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.